teman-teman Kristen kalau udah nangis diadu ke maknya, report maknya. Inilah kadang-kadang ya. Aku pun nggak suka juga sih. Pernah satu hari itu hari Kristen dia naik ke komal menangis dia. Dikasih tahu ke maknya, ibunya, datang ibunya, diomelin aku. Aduh, jangan gitu lah ya teman-teman Kristen ya. Ini jadi aku ingin perkenalkan diri sedikit supaya ramai yang lebih kenal ya. Supaya ramai lebih kenal. Sebab kalau nggak kenal kan maka nggak cinta ya. Jadi harus mengenal baru bercinta. Nah kan? Nah, sama istilah di aku itu kan aku selalu bilang nggak kenal nggak cinta, sama istilahnya itu, oten botol botol oten, oten botol botol oten. Nah itu kan, sama kan. Alah, udahlah bro. Jadi harus mengenal Hentikanlah apa mau bercinta, pikiran dulu. kan? Nah, Kalau kau toleransi sama Kristen itu nggak mengganggu ya, dirimu, tenang apa? Sebentar bang, abang ini. Nggak bisa bentar. Ya. Orang Kristen itu berdamai hidupnya. Kalian aja nggak di negara ini, rusuh aja kalian. Iya. Ya sabar. Iya. Nah, kau tengok televisi itu gimana? Pak Jokowi aja kalian hujat Pak Jokowi yang amat besar sekali ya. Islam itu loh Pak Jokowi. Islam itu seorang pendeta yang amat besar sekali. Dirumuskan juga. Jahat kali kalian ini. Sesama kalian aja. Sesama kalian aja. Bisa Pak Jokowi itu Islam loh. Bisa kalian gitu kan? Aduh. Nggak betul kalian ini. Nggak betul. Nggak waras lagi kalian ini. Ya sabar. Nggak waras kalian ini. Nggak waras. Nah. Udah jadi itu harusnya kalian muliakan Pak Jokowi, baik, berhati baik gitu. Itu baru ajaran agama. Ini kalian enggak membenci nih. Membenci nih. Ceramah lagi kau, ceramah. Kau buatlah Alkitabmu tuh. Ceramah kau. Oke. Udah ya. Udah. Di kandang ini dulu. Nah, baik. Nah, jadi aku ingin perkenalkan diri sedikit gitu ya supaya ramai lebih kenal. Nah kan? Ini kadang-kadang Kristen ini macam kambing dia. Nah, baik. Jadi aku itu adalah seorang pendeta besar ya, yang amat besar sekali aku ya. Jadi aku tuh di Pacitan ya. 11 tahun aku di Pacitan ya. Nah, penontonmu kan? Itu. Bentar lagi kurban hari raya aja bentar lagi. Suara gini kau bikin gitu babi. Enak itu. Jadi jelas ya kalau di Islam itu ya dikorbankan itu domba, kambing, nah kan. Tapi berbeda ya kalau di Kristen ya, yang dikorbankan bukan domba, kambing dia, bukan. Yang dikorbankan siapa? Coba gue tanya. Ya Tuhan. Bukan, kambing itu bagi Kristen haram itu. Enggak makanan itu. Tuhannya dikorbankan di mana? Di kayu salib. Itu. Orang ini pun dikorbankan orang Muhammad loh. Ya, Muhammad didoakan orang ini ke surga. Orang ini itu ya Bang Romodak ya. Itu memang orang ini jahat kalau orang sama Muhammad itu yang dikorbankan itu adalah datang, gitu kan. Sholat orang ini kan, sholat 7 waktu orangnya. Orang ini menyerahkan si Muhammad itu ke surga. Orang ini nggak diselamatkan itu. Yang dikorbankan itu adalah siapa? Tuhannya itu loh. Itu mati dia di kayu salib, telanjang bugil dia. Nah, sebelum orang ini dapat talenta yang bagus, orang Israel itu Yahudi itu yang pintar-pintar itu udah dapat wahyu di Pacitan Citi 11 tahun aku. Makanya orang tuh pintar. 3 tahun aku di Yerusalem. Apa kepintaran orang ini coba. Nah, jadi aku ingin ceritakan sedikit pengalaman aku bisa sedikit ya. Ini penting, nah kan. Nah, jadi aku tuh seorang yang bijaksana aku tuh. Ngerti Bible. Iya, bijaksana itu Indonesia tuh mengajak kepada misionaris ini. Siapa yang paling hebat? Coba debat sama aku. Ataupun panggil paus, tahu paus yang baru mati kemarin itu. Yang kemarin itu. Maupun Kristen daripada Katolik ataupun Kristen daripada prosetan. Siapapun kalian Kristen, mau prosetan mau Katolik, main debat sama aku. Mesti di Rukiah nih, Rukiah. Kemasukan di Rukiah. Aku ini seorang pendeta besar yang bijaksana, ya. Bukan hanya bijaksana. Kau sebutkan ulama ustadzmu yang termahir di dunia. Si Zulkarnain itu gitu ya. bikin tuh. Jadi sama Yusuf Kala kan Zulkarnain. Bang ya, pengalaman aku bang. Nah, pengalaman aku tuh pernah nginjili. Kalau kau bagus, kau kuladein kau bagus. Kalau enggak, kau nggak bisa.
Berbahasamu itu Pak aku ngerti. Pendeta, Kau sabar, tujuan arahnya sabar. kemana? Diam dulu. Diam dulu, Boy, diam dulu. Hmm? Tadi kata Pak Pendeta mau memperkenalkan diri, nggak jadi. Ini soalnya banyak orang-orang yang belum kenal soalnya Pak Pendeta gitu ya. Pak Pendeta, kenalkan dirimu Pak Pendeta. Ini iya, kenalkan diri dulu Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta apa gitu Iya, ya? tokoh-tokoh agama ini hebat Ya, dia. sabar. Biar dulu dia perkenalkan diri dulu. Saya pun penasaran. Saya baru ini juga nengok dia di naik komel saya. Baik, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lanjut. ya, sabar. Diam. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ini Ustaz, Ya. lanjut. Kenalkan dulu siapa diri ya? Pak Bang Pendeta. Ini ya, Bang Lemon ini lama nggak ada Bang. Mana Bang? Enggak ada. Mana Bang? Sibuk Bang, pelayanan Bang. Ya lagi Sibuk ya? lagi mencari perpuluhan, Bang. Pendeta, Nah, pendeta mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang Ustadz Shalom katanya. Lanjut. Lagi baik. Jadi udah aku perkenalkan diri tadi Ya, sabar, Jadi aku sabar. juga Biar dia pendeta kenalkan diri besar, dulu. ya, yang amat besar sekali. Ya, ngerti ya. Nah, jadi Kristen banyak bertanya kepada aku, apa sih yang besarnya? Nah, yang besar itu keilmuan aku. Aku tuh Bible, aku tahu Bible itu udah kepala otak aku tuh. Daripada Bible dia kejadian tahu ya kan, Alfred dia nggak sampai tahu. ke kebingungan. Aku tahu semua. Daripada kejadian sampai ke kebingungan, apa pula? Benar. Daripada kejadian Betul, sampai betul. ke kewahyuan itu Iya. dalam kepala otak aku. Tahu aku Bible. Jadi aku tuh memang Itu, pendeta besar aku ya. Melalui Ini kurasa saya direkam orang ini, Kelurahan. direkam ini suara saya. ini. keluaran, Membawa bukti ke Kapolda, ke kemasukan, Kapolri. Iya, ini keluarin, jagur ini, ulangin, ibu-ibu, nggak bisa. bilangin, Apa ini imamin, hotel-hotel jagur ini, keluarin, hotel? masukin. Itu Berbahaya semua dalam ini, kepala hotel. otak aku. Gitu ya. Jadi wajar aku sebagai seorang pendeta Misi-misi besar kayak pergi gini pula ke hotel. Udah perjanjian pernah main bohong. filmnya hotel. Salah, bukan perjanjian bohong ya, perjanjian baru ya. Nah, kalau kita pergi kepada perjanjian baru melalui kulkas, Lukas ya, sorry, Lukas. Lukas, Korintus, Gatalia. Salah lagi. Sorry. Kabar dulu ya host. Aku hotel mau kabar dulu aku. Galatia. Sorry. Nah, jadi kalau melalui perjanjian bohong ya, Galatia ya, itu semua dalam kepala otak aku tuh. Ngerti aku itu semua. Jadi kalau ada misionaris, ku tantang kalau misionaris cuma debat sama aku. Tapi jangan kalian hantar yang sekolah minggu yang barusan tadi itu sekolah minggu. Jangan hantar yang sekolah minggu. Nah kan, ini yang kalian hantar debat sama aku sekolah minggu ya nggak level lah. Aku ni pendeta besar loh, aku kan. Nah kan. Nah, jadi aku itu pernah nginjili. Ini pengalaman aku ya. Aku tuh pernah nginjili monyet aku. Jadi sebelum itu aku ceritakan pengalaman aku tuh lulusan aku ya. Lulusan aku itu S29. Ya. Ini ya aku kasih tahu, ada pendeta minus S, nggak ada S. Khotbah di gereja, kepala otak punya pendeta. Ini masalah. Ini Kristen, ngapain kalian percaya kepada pendeta yang nggak ada S? Malahan sekolah minggu, itu yang kalian nyembah anak manusia. Ngerti ya? Belajarlah kepada pendeta yang benar macam aku kan. Pacitan 11 tahun, Yerusalem 3 tahun aku. Malahan aku ni bijaksana aku kan. Bijaksana aku, smart, handsome, ganteng, manis kan. Nah, aku lah itu. Kan? Nah, bijaksana. Malahan bukan hanya bijaksana aku ni ya. Bijak sini, bijak situ. Ini kalian Kristen ada seorang namanya pendeta ya. Pendeta tu namanya Bom Dut namanya. Namanya Bom Dut kan. Bom Dut badannya besar, akalnya kecil, barangnya pun kecil. Barang enggak bagus dia. Dia ini aku kasih tahu ya. Dia ini sekolah minggu aja dia. Cuma pergi sekolah minggu tu enggak baca Bible. Apa dia pergi bikin sekolah minggu? Nyanyi. Naik panggung nyanyi dia. Tepuk-tepuk tangan dia.
Yesus tidak berubah, tidak berubah. Itu nyanyi di gereja itu. Itu kerjaan dia. Nah, kan? Bible nggak baca dia, Bible nggak baca dia. Tiba-tiba kemarin kulihat dia khotbah di gereja, jemaatnya mangut-mangut aja. Ya. Ya Pak Pen, ya Pak. Mangut-mangut jemaatnya, nyembah manusia. Itu. Nah, kan? Itu sebab Kristen-Kristen pilih-pilih jugalah pendeta. Masa seorang yang tidak pernah belajar Bible, nggak pernah baca Bible, tiba-tiba jadi pendeta. Ini yang kalian Kristen yang nyembah manusia, anak manusia jadi Tuhan. Tuhan tiga tapi satu tiga ke satu Tuhan kalian kan pusing, kan? Itu sebab kalian Kristen udah 2025 tahun masih pusing tentang ketuhanan. Bapa bukan anak, anak bukan bapa, bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan anak, anak itu Allah, Allah itu Roh Kudus. Pusing mendengar kalian ya pusing. Nah. Jadi, ya itu. Jadi aku harapkan kalian memilih pendeta yang benar lah. Ya, jangan pendeta sekolah minggu. Kurang-kurang pergi Pacitan sana, kan? Pergi Yerusalem. Ini Yerusalem nggak pernah nyampe, nah kan? Tiba-tiba jadi pendeta. Bodoh punya Kristen nih ya kadang-kadang. Nah, baik. Jadi aku ingin ceritakan sedikit ya. Aku ingin ceritakan sedikit pengalaman aku ya. Pengalaman aku dalam penginjilan, nah kan? Penginjilan aku ya. Aku tuh pernah nginjili monyet loh. Ini banyak Kristen-Kristen ini ya. Malahan ada pendeta yang membantah aku, ngomong ke aku, "Woi, Hayas, ngapain kau nginjili monyet?" Nanya pula ke aku. Lah, dia yang nggak baca Bible, dia pula ngomong aku, nanya di mana datanya di Bible harus nginjili monyet. Kepala otak punya pendeta bodoh. Nih kadang-kadang aku marah ini, kan? Dia nggak baca Bible, lepas tu dia ngomong nanya aku perintah di mana. Padahal ini amanat agung tuh. Masa Kristen nggak tahu? Itulah mau jadi pendeta sekolah minggu aja. Kepala angguk kalau Kristen bodoh. Ya, nih aku kasih datanya kepada kalian. Ini ada kalau ada Kristen dengar. Catat ini pelajaran penting nih. Ya, pelajaran yang nggak pernah diajarkan di gereja kalian. Bodoh, Oten. Ya, ini. Nih, ini perintah, ini udah berbuih-buih mulut aku menjelaskan. Ini nggak ngerti-ngerti. Itulah jangan banyak makan babi sama pula dengan sepatu karet. Ya jadi sumbat otak kalian dengan karet. Enak kali ku bahannya, bukannya? Ini banyak makan lemak-lemak babi itu sumbat dia. Tadi itulah sebab aku jelasin banyak kali. Ya nggak ngerti Kristen. Aduh. Ya. Nih. Hello. Ini. Ya host. Ya. Ya, ini ada Amang Boru Budiman ini. Hello, Amang Boru. Siapa? Ini Pak Budiman. Ya, nggak apa-apa, lanjut dulu narasinya, nggak apa-apa. Ya. Kristen dia. Kristen. Iya, Amang Boru namanya, Amang Boru. Kristen kamu di mana? Iya. Kamu Kristen atau Islam? Aduh, kamu dengerin nggak? Silakan. Makanya silakan. Kamu jangan ngomong terus. Silakan. Ya. Bang Budiman. Aduh. Kristen atau Islam, Bang? Kamu? Makanya kamu jangan ngomong terus, beri jawab. Bisa nggak? Dari tadi kamu kayak kamu Kristen atau Islam? Kamu ini ku lempar ke neraka. Kamu Kristen atau Islam? Itu dulu ku tanya. Udah berapa? Makanya. Kristen Islam kamu? Udah berapa banyak obat itu kau jual dari tadi? Udah berapa banyak? Inilah Kristen bodoh nih. Iya, yang kita Obat pula dijualnya. Ini bukan obat, ini pelajaran, aku penginjilan, pelayanan. Udah berapa banyak kau jual obat dari tadi? Inilah kalau Kristen, udah gue bilang jangan naik komal muslim mabuk, jangan. Aduh. Sebab kalian Kristen kalau udah mabuk halusinasi kuat, tahu nggak? Halusinasi. Orang penginjilan pelayanan ngomong jual obat, kepala otak kalian. Kristen bodoh. Aduh. Jual obat kau campur-campur sama jual perabotan gitu loh. Aduh, sama aja kamu kayak. Ya enggak lah Bang, aku penginjilan Bang. Tapi Bang Budiman ini Kristen Bang ya, kamu ya?
Udah berapa banyak obat itu? Cak dulu, udah berapa banyak obat kamu jual dari tadi? Baru ku jawab. Nggak tahu lah bang. Tapi abang ni Kristen abang ini. Bang Udah Budiman. berapa banyak obat kamu jual tadi? Baru ku jawab. Baiklah, lanjut lah. Nah, Ya. jadi di sini sebentar ya Bang Budiman ya. Jadi dibilas dulu Iya, bang ya iya, pakai iya. Coca-Cola Lanjut dulu, ataupun lanjut apa dulu. ya, Biar ataupun ini. pakai Sprite. Ini Kristen ni Iya. minum nggak banyak sih, mabuk macam apa lagi kalian ya. Jadi- Orang dengan jilat. Dicatat bang ya. Dicatat Jadi- dengan pelangak ya. Habis Sebab itu nanti pelajaran saya- yang aku habis ajarkan itu ini dulu untungnya tidak berapa pernah itu diajarkan di gereja. Catat ya. Nah, jadi ini Kristen bodoh ini ya. Mereka bertanya ke aku, "Woi, ini Hayas ini nginjili monyet. Di mana datanya? Di mana perintahnya?" Lah ini. Oi, Kristen bodoh. Catat nih, ini perintahnya ini. Ini amanat agung loh ini. Kan? Ini amanat agung daripada Yesus loh. Jadi aku tuh lebih mengikuti Yesus itu di mana di Rakus. salah, sorry. Di Markus, ya, Markus 16 titik bertindih 16. TB ini apa? 10 botol. Dengan marah ya. Nah, coba aja, ini amanat agung loh. Ya, aku hanya menyampaikan aja Ten ya. Jangan kalian ngomong aku mau hujat framing lah kepala otak kalian Kristen bodoh lah ya. Nah, ini aku bacakan nih. Lalu ia berkata kepada mereka. Cubalah aku tanya nih Kristen bodoh nih, aku tanya. Ia ni siapa ia ni? Kristen, cuba jawab Kristen kalau ada. Ia ni siapa? Macet, enggak bisa jawab. Ia ni Yesus lah. Ten, ia ni Yesus. Jadi Yesus berkata kepada mereka murid termasuk aku perintah ini. Apa perintahnya ni? Nih. Pergilah ke seluruh dunia. Itu yang aku sampai ke Afrika Utara sana, nginjili zirafah kan? Biawak komodo, lembu balau itu loh. Tahu kan? Lembu besar itu loh. Itu di sana aku nginjili sampai ke Afrika Utara sebab perintah Yesus pergilah ke seluruh dunia. Nih, beritahukanlah, informasikanlah Bible kepada segala makhluk. Nah, nih, Dan. Nih. Jadi Yesus mengatakan beritakan Bible kepada segala makhluk. Yesus enggak ngomong beritakan Bible kepada seluruh manusia, enggak. Yesus ngomong apa? Beritakan Bible kepada segala makhluk. Catat bodoh. Nih, catat. Cubalah aku tanya kalian Kristen kalau ada nyimak ya. Cuba aku tanya kalian nih. Nih. Makhluk ni apa makhluk ini? Kristen. Macet enggak bisa jawab. Makhluk ini kalian ya betul ya. Makhluk ini aku kasih tahu ya makhluk ini ya. Makhluk ini ciptaan Tuhan. Seperti apa? Bang Nana Naslim. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang. Jangan menghujat bang ya. Aku blokir itu. Bang Nana. Assalamualaikum bang. Ngomong dia. Oke, aku lanjut ya. Nah, jadi di sini banyak Kristen nggak ngerti dia. Lepas tu ngomong pula ayat framing. Dia memframingkan ayat Bible. Kepala otak berjambul. Kalian Kristen bodoh. Ya, aku ini pendeta besar. Aku nggak mungkin framing. Aku ni menyampaikan sesuai data-data yang ada di Bible. Ngerti ya? Nah, di sini ada makhluk. Makhluk ni apa? Kalau kalian kan bodoh ni, benar kan Kristen kan? Kan kalian kan botol ni, benar kan? Pergilah ke kamus. KBB kalau di Malaysia sana pergi kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Cek di sana. Apa itu makhluk? Makhluk ini ciptaan Tuhan. Seperti apa? Manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu pengertiannya. Jadi Yesus ini memerintahkan beritakan Bible kepada segala makhluk. Jadi salah aku nginjili monyet, salah enggak? Enggak salah. Aku pernah nginjili monyet, zirafah, biawak komodo, kodok. Ngerti ya? Nah, jadi aku tuh pernah nginjili monyet, Nah, jadi ketika aku ada 4 ekor monyet itu, ada 4 ekor, ya. Bapaknya, mamanya, anaknya 2 ekor.
Bapaknya itu namanya itu Bom Dut. Nama nama bapaknya ya. Bom Dut, badannya besar, akalnya kecil. Nama bapak monyet itu. Kan? Nah, jadi ketika aku nginjili monyet itu, kan, aku berikan ayat Bible yang ini, kan? Aku berikan ayat Bible di mana? Di sini. Di sini. Nih. Sebentar. Lambat dia ya keluarnya ya. Ini ya. Berarti masuk nggak dalam, lambat keluarnya. Ini ya. Nih, aku bacakan kepada monyet itu nih ayat ini. Di mana di Yohanes 17 titik bertindih 3 TB 10 botol. Dengan marah ten. Aku hanya membacakan. Nih, ya. Apa kata di sini ten? Nih. Aku bacakan kepada monyet itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Monyet ngerti loh ten, monyet ngerti. Monyet enggak banyak ngeyel, enggak banyak ngotot, monyet ngerti. Nah, monyet ngerti dan monyet pun menerimalah penginjilan aku. Sebab apa monyet enggak ngeyel, enggak ngotot? Kenapa? Sebab ini barang, ini ayat gampang difahami, mudah dimengerti, enggak perlu ke mana-mana. Monyet cepat ngerti dia. Nah kan? Nah, jadi monyet pun menerimalah penginjilan aku dan monyet pun dibaptislah di sungai yang berhampiran. Selamat monyet di surga, monyet sekarang. Monyet selamat. Nah kan? Nah. Tetapi yang anehnya, kan? Yang anehnya ketika aku nginjili monyet ngerti ini barang, ini ayat ini. Ngerti monyet. Tetapi ketika nginjili oten, Kristen, mau pendeta, pastor, uskup, paus, ikan keli, lele, siakap, nggak ngerti. Padahal ayat ini gampang difahami, mudah dimengerti, nggak perlu kemana-mana. Nah kan? Gampang kok ngertinya ini ayat, nggak perlu mutar-mutar kok. Kristen diberikan ayat ini mutar-mutar kemana-mana, pergi ke Kejadian, pergi ke Kewahyuan, ke Korintus, pergi ke Keluarin, bilangin, ulangin, keluarin, masukin, pergi pula ke Korintus balik, pergi ke Kulkas. Akhirnya Kristen disebabkan ingin mutar-mutar, sesat dia di Roma. Sesat Kristen di Roma. Sebab apa? Sebab dia mutar-mutar, bodoh daripada monyet. Monyet pengerti kok, ayat ini gampang difahami kok. Nah kan? Tak perlu mutar-mutar ini barang, tapi nggak apa-apa ya. Jadi kalau ada Kristen yang nyimak ya, kalian catat. Ini pelajaran yang bagus nih, ya, nggak pernah diajarkan di gereja nih. Nah, jadi aku ajarkan kepada kalian Kristen ya. Ini pelajaran yang bagus ya. Nih, nih. Aku bacakan kepada kalian ya. Inilah hidup yang kekal itu. Kan? Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Coba aku tanya Kristen, engkau ni siapa? Macet nggak bisa jawab. Engkau ini adalah bapaknya, Tuhannya Yesus, yang sebab yang berbicara di sini adalah Yesus. Yesus bilang apa? Mengenal engkau. Engkau ni siapa? Ya bapaknya Yesus itu, Tuhannya dia. Nah kan? Monyet pengerti loh, ten. Monyet ngerti. Kalian bodoh pada monyet loh Kristen. Nah, gimana sih? Monyet pengerti. Monyet udah selamat di surga monyet. Nah. Jadi engkau ni bapaknya. Satu-satunya. Coba aku tanya nih Kristen nih. Erti satu-satunya ini apa? Macet nggak bisa jawab. Nih ten, gue kasih tahu ya. Erti satu-satunya ini adalah nggak ada yang lain. Gak ada duanya, apalagi tiga. Ini Tuhan kalian mengajarkan tiga, padahal Yesus mengajarkan satu-satunya. Ya kan? Ini kalian Tuhan kalian tiga, yang ngajarin kalian siapa? Tuhan tiga. Oten, bodoh. Coba gue tanya kalian Kristen. Ini monyet pengerti loh, ten. Monyet kalian nggak ngerti-ngerti, udah 2025 tahun nggak ngerti. Jadi Yesus mengatakan apa? Mereka mengenal engkau satu-satunya, Theos nih, yang benar.
Jadi menurut Yesus, satu-satunya Theos, Tuhan yang benar siapa? Macet kalau Kristen bodoh. Jadi Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar yaitu ni engkau ini. Siapa engkau ini? Ya bapaknya, Tuhannya. Ngerti ya? Aduh bodoh sekali kalian Kristen ini ya. Tampal dia. Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, di sini ada yang mengutus, ada yang diutus. Siapa yang diutus? Ya Yesus Kristus ini. Ngerti ya? Nah, nggak mungkin yang mengutus sama dengan yang diutus. Nah kan? Nggak mungkin. Cuma kalangan Kristen kan banyak makan sepatu karet, nggak ngerti nih, benar kan? Tapi nggak apa-apa, ku ajarin kalangan Kristen dulu ya. Jadi ada yang mengutus, ada yang diutus. Nah kan, siapa yang mengutus? Ya Bapa ini, engkau utus nih, benar kan? Siapa yang diutus? Ya Yesus ini. Berarti ada Yesus, ada Bapa. Mungkin duanya sama, benar kan? Monyet pun ngerti loh, monyet kalian nggak ngerti lah. Gitu ya. Nah mungkin begitu, ya ini. Jadi saran aku kepada Kristen, kalian belajarlah kepada monyet kayaknya. Monyet udah selamat di surga kok monyet itu. Kan? Kalian nggak ngerti. Udah berapa ribu tahun kok nggak ngerti juga kalian. Jadi saran aku belajarlah kepada monyet. Gitu ya. Mungkin begitu secara singkatnya perkenalkan diri dan sedikit pengalaman aku menginjili monyet. Cuma sedikit tambahan aku ya. Ini ada yang bertanya ini kan. Risiko yang paling besar dalam menginjili natang apa risiko yang paling besar gitu kan? Jawabannya adalah risiko. Aku tuh pernah yang paling besar itu adalah nginjili zirafah. Sebab apa nginjili zirafah berisiko tinggi? Kenapa? Sebab lehernya panjang, harus pakai tangga. Pernah satu kali itu aku nginjili zirafah naik tangga kan, panjat tangga itu jatuh sebab lehernya panjang loh kan. Jadi risiko yang paling tinggi itu yang susah untuk diinjili itu adalah zirafah. Kalau singa gampang sih, ditangkap dulu kan, diletak dalam itu gampang. Jadi yang paling tinggi itu adalah zirafah. Mungkin begitu secara singkatnya ya, Scorpio ya, ataupun kakak hostnya secara singkat perkenalkan diri dan sedikit pengalaman aku ya. Scorpio. Mungkin kembalikan kepada hostnya. Silakan host. Iya baik ya. Ini yang baru naik siapa ini? Halo. Lanjut. Pak Pendeta. Mau nanya nih, katanya Pak Pendeta pernah menginjili keledai katanya. Katanya keledainya juga curhat juga sama Pak Pendeta, bener apa enggak itu Pak? Aku mau tahu juga ini. Iya, baik. Soalan bagus ya. Ini baru soalan ya. Ini soalan bagus ini kan. Nah, jangan menghujat ya. Tadi aku ada perasaan nama akunnya itu bersorak memek kick. Abang, apa kabarnya bang? Siap bang ya. Bersorak memek kick namanya ya. Luar binasa ya. Baik. Jadi ini banyak penghujat di bawah nih kayaknya. Diblokir host. Ini kenapa mereka ketawa? Kenapa ini? Ya. Iya loh, padahal aku cuma mana nanya Bang Lemon aja tadi? loh. Aku Bang cuma Lemon nanya loh. mana? Gimana? Ya, Bang aku Lemon cuma kenapa di bawah nanya. pula? Tadi kan di atas tadi. Mental. Hah? Mental. Oh. Iya itu. Jadi aku lanjutkan ya. Ini penting untuk aku jawab, ini penting ya. Jadi
ya, mengatakan apa? Ini Ahayas ni ngomong-ngomong pernah nginjili keledai, Ya benar. Kristen ngomong apa? Keledai mana bisa ngomong? Nah, kepala otak kalau Kristen bodoh enggak baca Bible. Inilah kadang-kadang ya Kristen ya. Jadi sebelum aku ceritakan aku pernah nginjili keledai, ya, aku ingin kasih tahu nih kepada Kristen, baca Bible kalian. Keledai itu bisa ngomong. Kalian aja enggak baca Bible. Di mana datanya? Di sini. Ya, dibilangin. Bilangin berapa? Bilangan ya. Nih. Di bilangan. Enggak tahu lah bilangan apa, enggak tahu ya. Tetapi ditulis di bilangan 28 TB. Apa kata di sini? Nih. Ya. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada beliau, nah, keledai ngomong. Nih, keledai ngomong. Kalian ngomong-ngomong, oh mana ada binatang bisa ngomong, Lah ini keledai ngomong kok. Tapi udah diterjemahkan lah ini udah diterjemahkan. Tapi ini bahasa keledai ini sebenarnya. Hanya aku yang, itu sebab aku bilang kepada pendeta-pendeta ya kalian ya, jangan hanya belajar bahasa roh. Raba-raba, ribi-ribi. Bahasa binatang nggak mau belajar kalian. Kepala otak punya Kristen bodoh pendeta. Belajarlah bahasa binatang sebab perintah Yesus memberitakan Bible kepada seluruh makhluk, termasuk natang. Ngerti ya? Nah ini keledai ngomong ini. Nih, apa aku terjemahkan ya? Ini udah terjemahkan, tapi ini bahasa keledai ini. Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Ini bahasa keledai, udah diterjemahkan Den, bodoh ya. Nah, catat nih. Jadi jangan lagi kalau Kristen mengatakan, oh mana ada keledai bisa ngomong. Kepala bala Kristen bodoh. Jangan marah Dan ya. Aku hanya menyampaikan kebenaran. Nah, jadi aku itu pernah nginjili keledai ya. Nah, ini cerita di Afrika Utara sana ya. Nah, jadi aku pernah nginjili keledai. Jadi ketika aku nginjili keledai itu ya, keledai ini curhat sama aku. Keledai curahan hati. Keledai curhat. Nah, jadi keledai ini sambil nangis-nangis keledai. Pak pendeta besar. Tapi bahasa keledai ya. Ini aku terjemahkan ini. Sebab aku ngerti bahasa keledai. Sebab aku belajar. Aku pendeta besar loh. Nah, baik. Jadi keledai itu curhat sama aku. Kan? Pak pendeta besar. Kami udah enggak banyak katanya. Nah kan? Kami ni kumpulan kami udah enggak banyak. Nah kan? Malahan kami ni sebab keturunan kami udah enggak bisa sebab kami udah enggak banyak. Sebab di zaman Yesus banyak keledai yang hilang. Pak pendeta besar, tolong siasat. Kenapa di zaman Yesus banyak keledai, banyak nenek moyang kami yang hilang enggak ditemui? Nah, jadi aku ni kasihan kepada keledai ini. Dia minta tolong aku siasat. Di mana, kenapa di zaman Yesus banyak keledai yang hilang, terutama yang betina. Jadi aku ni kasihan kepada keledai itu. Jadi aku cuba siasat. Kenapa ni banyak keledai yang hilang? Kebanyakannya daripada jantinanya betina. Yang jantan ada, tapi kalau hanya jantan yang hidup, berarti enggak ada keturunan. Itu sebab keledai sekarang makin pupus. Nah kan, enggak ada lagi yang keledai, kan jarang ketemu. Sebab keledai udah enggak banyak. Nah, jadi aku siasat. Aku cari tahu, ditanya kepada seluruh pendeta yang ada di muka bumi, satu pun enggak bisa jawab soalan aku. Nah kan, jadi aku mencari inisiatif, mencari jawaban daripada nasib. Kenapa di zaman Yesus itu banyak keledai yang hilang? Nah, jadi aku mencari tahu kan, ternyata aku membaca Bible kan, ternyata Yesus nyolong keledai. Ini yang banyak daripada Kristen marah ke aku. Kurang ajar ini Ahayas ngomong Yesus nyolong keledai. Lah kamu yang enggak baca Bible kok. Aku ni pendeta besar loh. Nah kan? Masa aku ni berbohong? Aku baca Bible dengan benar lah. Yesus itu nyolong keledai. Bentar aku kasihkan datanya. Gitu ya. Nah, kebetulan
tahun kemarin 2013, para arkeologi, pakar-pakar ya arkeologi menemukan banyak artifak fosil keledai di sekitar Yunani. Utopia sekarang ya, ditemukan di sana, ditanam, ditemukan fosil rangka keledai. Nah, disiasat, dikaji-kaji, ternyata rangka keledai itu yang ditemukan itu mecin usianya di zaman Yesus 2000 tahun, mecin, nah kan? Ini membuatkan aku lagi penasaran. Wah, berarti usia rangka keledai tadi yang ditemukan di sekitar Yunani sana usianya 2000 tahun. Di Bible Yesus nyolong keledai. Wah, ini berarti ada something wrong. Wah, bahasa Zimbabwe aku. Nah, itu kan, nah kan? Berarti ada sesuatu ini. Ternyata aku kaji-kaji lebih lagi benar. Jadi menurut data Bible, Yesus nyolong keledai. Nah kan? Nah, di sini datanya di mana? Di sini. Di sini. Di sini. Bentar. sabar lambat dia ya. Nah, di sini. Di mana? Di Matius. Nih. Ini. Nah, ini. Di sini data valid teman-teman. Yesus itu nyolong keledai loh. Bukan aku yang ngomong loh. Jangan kalian ngomong, oh Ahayas menghujat. Ahayas menghujat. Aku ni baca Bible, Dan. Baca Bible aku. Kalian nggak baca Bible kan? Dah baca lah Bible-nya. Jangan Bible diketek pergi gereja sana. Bodoh. Dan. Ya. Jadi menurut data Bible ni, Dan, Yesus ya nyolong keledai dia. Di mana di sini? Di Matius 21 titik bertindih 1 dikurangin 3 TB. Nah. Ini. Jadi Yesus nyolong keledai, aku bacakan. Kristen ngomong ke aku, di situ enggak ada kok ayat Yesus nyolong keledai. Itulah baca Bible tu harus teliti, Dan. Harus jeli dalam membaca Bible. Nah kan? Harus teliti lah. Tu sebab harus belajar. Jangan enggak tahu ya sok tahu. Kristen bro, ya. Nah, kalau enggak tahu bertanya, nanya ke siapa? Nanya ke aku. Nah, aku jawab. Nah, di sini, Dan. Ya. Kita baca nih. Nih. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Sebagai gampang difahami ya, di sini ada seorang ketua preman. Namanya Yesus. Kristen kaget nih. Wih, ngapain manggil ketua preman? Benar kan? Okey, aku kasih datanya. Jadi kalian harus tahu membaca Bible. Yesus ini dia pernah ngamuk-ngamuk di pasar. Kena ya dia, Pak Pendeta kena ya. Udah mulai panas nih kayaknya nih host nih. Astagfirullah. Iya, kena tombak ya. Yang nombak B2, pokoknya yang nombak B2 udah itu aja, titik, nggak pakai koma. Yang nombak B2. Ini siapa ini yang baru naik ini? Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan ya kalau naik bersuara ya, nanti saya pikir itu pula ya, patung gitu ya. AS kena tembak, apa kena tombak? Iya, kena tombak dia, Bang. Biasa. Memang not. Iya, biasa panas, udah panas. Iya, jadi nggak mau dengar firman Tuhan mereka itu. Iya. Ketek aja udah Bible-nya.
Pas dibuka bau asem. Aduh, kacau ya. Nah, apa kabar Bang Fikal nih? Sehat? Alhamdulillah bang. Abang dah. Ini Alhamdulillah. akun baru lagi bang. Oh, baru. Iya, saya follow dulu bang. Bang Ibnu. Oh, ada Kak Ocito di bawah. Bang Albert juga tidur kali. Iya, Pak Guru besar udah tidur juga kali ini mungkin. Apa Iya. belum? Memang kalau di Komal Scorpio ini enaknya numpang tidur bang. Oh gitu ya. Oh. Dikit lagi juga Scorpio-nya menyelam ini. Ini tidur ini ya, ini ya Bapak, ini yang kepalanya botak ini udah tidur di atas ya. Cak aku tengok dari pipinya Nih dulu. Bang Lajak apa sih Bang Lajak? Bang Fikal Halo, maksudnya? Kak Radin. Halo, Kak Radin. Kak di, Shalom, selamat pagi. iya selamat pagi. Kemana aja Kak Radin? Nggak kemana-mana, cuma muter-muter di hati kamu. Anjay, muter-muter di hati aku ya gitu ya. Kak Radin. Gimana Kaladin? Kaladin? Ya, cantik. Ya aku memang cantik lah. Kalau aku jelek nggak mungkin aku berani tampil di TikTok ya. Bercanda ya. Jadi gimana Kaladin? Masih ini ya, masih apa namanya? Masih gitu ya. Masih apa? Masih sayang. Iya, aku masih sayang. Hah? Sayang sama siapa? Ini aku buat tema ini Kaladin. Dari tadi orang gak ada yang bisa jawab, lari semuanya. Aku padahal cuma mau denger narasi dari itu aja, dari Hoten aja padahal. Cuman kepingin denger ya kan, tapi udah pada. Kakak Scorpio ini Islam atau Kristen sih? Ya, aku ya jawab Pical. Dia ada coteng Bang Kardin, coteng. Hah? Coteng. Oteng. Iya. Iya coteng. Kalau kita kan demen meningkat. Kalau Karadin kan ini, cuman kan enggak enak lah. Iya. Jadi Lalu, udah ya. Saya cuman mau mendengar penjelasan dari teman-teman yang Kristen ya gitu ya Kaladin ya. Kalau Pical ini Muslim dia. Tapi kok temanya Iya, aku disuruh sama temen aku tuh ada di bawah ini tapi nggak mau naik dia, si Hin kata Hin buat itu tema itu aja, tapi si Hin kok nggak mau naik ya. Oten juga si Hin itu suruh buat tema itu karena si Hin itu dia penasaran dia, karena sering dengar diskusi itu kan masih tanda tanya tentang Yesus gitu ya. Kaladin. iya cantik. Iya, dari tadi bilangin aku cantik, aku memang cantik lah. Ya, kalau jelek nggak mungkin ada di sini aku ya itu gitu ya. Karadin, ada tema tuh Karadin. Apa host kakak Scorpio yang cantik menawan bikin tema seperti itu tuh. Saya jawab singkat ya, siapa Yesus sebagai Kristen, Tuhan dan Iya. Juru Selamat. Gimana?
Siapa Yesus bagi Kristen? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya, Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa bisa jadi double? Oh iya, nggak masalah kan? Nggak masalah memang, nggak masalah. Jadi mau dia double nggak apa-apa ya bagi Kristen. Ya satu pribadi punya banyak peran, nggak ada masalah. Maksudnya banyak peran itu peran apa aja, Kaladin? Ya dia adalah Tuhan sekaligus sebagai Juru Selamat juga. Juru Selamat itu apaan sih? Karena hanya Juru Tuhan yang selamat bisa itu menyelamatkan. maksudnya ya Kaladin. Maksud saya juru selamat itu juru selamat siapa yang diselamatkan gitu? Ya manusia. Manusia maksudnya manusia apa? Santai-santai aja ya. Semua manusia lah. Santai-santai aja. Aku masih bocil, jadi pertanyaan aku ya maklum lah ya manusia mah. Hostnya nih kayaknya udah mulai mau ini nih hostnya. Aduh. Sabar. Ini muslim ini di samping saya nih muslim ya? Iya, muslim. Halo. Muslim. Muslim apa Islam? Islam. Halo. Islam apa muslim ini sebenarnya? Kok dibalik-balik ya? Ya aku agamaku Islam, tapi orangnya muslim. Oh gitu ya. Ya. Ya benar. Nah, saya mau bertanya sama Kaladin gantian ya. Kaladin Kristen. Kristen apa Oten? Kaladin. Ya. Halo. Nah, saya kan tadi udah tanya nih samping saya, katanya Islam, Muslim, Islam. Kalau Kaladin ini Kristen apa Oten? Agama saya Kristen. Dan saya sebagai Kristen apa? Protestan. Protestan ini saya sudah akuin orangnya bijak-bijak dan pintar-pintar gitu ya kalau untuk diskusi gitu ya, apalagi kalau untuk laga bicara gitu ya Kaladin ya. Halo Kaladin. Ya cantik. Saya bilang dari tadi saya memang cantik, kalau balik diulang nanti orang tahu, saya jadi malu gitu. Kaladin, kenapa orang Katolik nggak mau dibilang Kristen? Kenapa orang Katolik nggak mau dibilang Kristen? Kata siapa? Iya, kawan-kawan aku banyak Katolik, udah banyak juga naik di komal-komal ini kan kawan-kawan aku. Dia nggak mau dibilang Kristen, kenapa itu? Saya nggak tahu, dia tanyakan sama mereka. Tapi setahu saya ya Kristen aku udah kan tanya. artinya pengikut Kristus. Masa mereka nggak mau disebut? Iya. Masa mereka nggak mau disebut? Maka aku tanya sama orang itu, kamu ini Kristen? Aku bilang itu, enggak, aku bukan Kristen, aku Katolik. Kata kenapa gitu ya? Ya mungkin kata Kristen lebih condong ke Protestan. Oh gitu ya. Tapi suara saya kurang jelas apa ya? Jelas udah sampai mau pecah pun kupingku dengarnya. Oh, ini soalnya ada yang komen di bawah. Jelas. Kalau host ini Katolik ya? Apa Muslim? Maksudnya gimana ya? Hostnya ini Islam apa Kristen? Iya. Gimana Bang? Ini Vical bising ya? Saya nggak dengar ya. Dua-dua bersuara ya. Iya, hostnya coteng kan? Iya. Kenapa Bang? Tanya-tanya saya Bang?
Ya nggak apa-apa, nanya aja. Oh, salam kenal Bang ya. Iya. Mm-mm. Ada kira-kira mau disampaikan ini tentang tema saya. Kalau menurutnya si apa tadi, si yang di bawah ini siapa namanya nih? Siapa nama kamu? Hei, Siapa? di bawah ini Fikal, di bawah Fikal. Vical siapa Fikal. namanya? Bang Bukan di Fikal. bawah Fikal, di bawah Fikal. Karadin, Karadin. 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 Karadin ini dia Oten bijak ini. Ini lagi nih. Nih. Alamak. Ini Kalau ini oten jugul ini ini. satu ini lagi. Oten Ini jugul ini. bukan Oten Jugul, kau marjugel kau tahu. Gaya kau tengik kali kau. Ini di sebelah kau ini Oten baik, biar kau tahu. Bang Kramota. Ini orang Bang Kramota. Oi. Ini siap apa namanya? Ini tema nih, kita nih ngikutin tema aja ya. Siapa Yesus bagi Kristen menurut Bang Kramotak itu siapa? Tadi saya udah pertama di sini tadi. Mana hostnya? Mau saya ulangin lagi? Dia ibaratnya gini. Enggak, dia ini Oten yang satu ini, Oten Marjugal ini ibaratnya dia tuh udah katanya udah mumamumo. Mumamumo itu dalam arti kata itu muntah berak mencret katanya. Coba lah itulah Iya. Oten Marjugal ini ya. Kalau Oten ini Marjugal kali ini. Aku udah sekolah di astronot UFO, udah kami prediksi di sana. Kalau manusia di sini di bumi ini belum setingkat itu ilmunya. Kau udah setingkat paham apa nggak? kau Marjugal? Kau udah setingkat dewa satanik kita. Lucifer. Dewa. Jangan kau kira Lucifer itu setan. Kau salah. Lucifer. Iya. Satanik gitu ya? Enggak. Satanik. Ya, jelaskan. Nanti kok saya mau jelaskan. Ya, jelaskan. Saya jelaskan satanik itu orangnya bagus. Jelaskan. Mengikuti perintah-perintah Sang Maha Kuasa ini. Manusia nggak gitu perintahnya. Dugul. Dikasih agama, dikasih kepercayaan nggak dijalani. Menyerang sesama dia. Apa itu? Kau kalau ngomong terus jangan sambil apa, orang nggak paham dengar suaramu itu. Kau ngomong sambil ini Iya. megap-megap. Iya, Santai lah. Indonesia